Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku, seperti halnya tadi kita sudah salam dan sudah berdoa, lalu kita memasuki materi atau inti dari pelajaran hari ini. Ya, untuk pelajaran hari ini yaitu membahas tentang memahami rukun Islam. Ya, nah, apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu adalah 5 pokok ajaran dalam agama Islam yang harus dilakukan oleh setiap umat Muslim. Nah, rukun Islam itu merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam. Jadi, kita sebagai orang Islam, ya orang yang beragama Islam, kita wajib tahu apa itu rukun Islam. Ya, karena rukun Islam itu adalah pondasi utama bagi kita semua. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Nah, yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya nanti kita bahas satu persatu. Ya, kita lanjutkan dulu. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima, haji. Nah, sekarang kita membahas syahadat. Syahadat itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat seperti yang tadi saya baca, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat itu yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat itu adalah pengakuan iman pertama bagi seorang muslim. Jadi syahadat itu adalah kita meyakini, ya, kita meyakini di dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan satu-satunya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus mengakui juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, kita semua itu merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, kita sebagai orang Muslim harus bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Misalkan ada orang non-muslim, ketika orang non-muslim itu mau masuk ke agama Islam menjadi mu'alaf, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini merupakan rukun Islam yang pertama. Kita lanjut ya. Nah, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat itu menurut bahasa artinya doa. Nah, kalau sholat menurut istilah yaitu qaulun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh orang muslim, yaitu 5 kali dalam sehari. Ya, itu sholat wajib. Ya, sholat wajib atau sholat yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu sholat subuh. Ya, waktunya di pagi hari, ya. Sholat subuh itu 2 rakaat.
Dan untuk sholat duhur yaitu di siang hari ada 4 rakaat ya. Tentu anak-anakku sudah tahu ya berapa rakaat sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kita lanjutkan. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Ya, sholat asar 4 rakaat di waktu sore hari ya. Nah, sholat maghrib itu menjelang malam 3 rakaat. Nah, kalau sholat yang dilakukan di malam hari itu sholat isya sebanyak 4 rakaat. Nah, sholat itu ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Ya. Nah, sholat wajib seperti halnya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau sholat sunnah itu ada sholat duha, sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Siapa orang yang wajib membayar zakat? Dia adalah orang yang mampu, alias orang yang memiliki harta. Karena sebagian dari harta kita, di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus diberikan. Nah, zakat itu sendiri artinya adalah membersihkan. Kalau kita memiliki kekayaan, kemudian kita membayarkan zakat, itu sama halnya membersihkan harta kekayaan kita. Nah, zakat ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim, tapi di sini adalah bagi yang memiliki harta. Ya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar zakat? Ya, seperti orang fakir, orang miskin, dia tidak berhak membayar zakat, tapi justru dia adalah termasuk golongan orang yang wajib diberikan zakat. Kita lanjut. Rukun Islam yang kelima sekarang ya. Diperhatikan ya anak-anakku. Puasa. Puasa itu dilakukan pada bulan Ramadan. Berarti ini membahas tentang puasa Ramadan ya. Karena puasa Ramadan itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Nah, adapun syarat-syaratnya banyak. Ya, nanti di kelas yang lebih tinggi lagi akan dijelaskan lebih detail. Nah, puasa dilakukan pada bulan Ramadan. Apa itu puasa? Puasa itu menahan makan, minum, dan perbuatan buruk mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, coba anak-anakku sudah puasa atau belum? Kalau puasa di bulan Ramadan. Nah, misalkan kok belum kuat, ya kita latihan dulu. Pertama, tidak makan dari terbit fajar, dari subuh sampai duhur. Kalau sudah kuat, kita tingkatkan lagi. Besoknya kita tidak makan dari subuh sampai asar. Nah, kalau kita kok sudah kuat, kita tingkatkan lagi sampai maghrib. Nah, seperti itu. Nah, namun yang diakui sebagai puasa adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari sebelum subuh sampai maghrib. Nah, bisa dipahami ya anak-anakku. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, pokoknya nanti kalau ada hal yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bapak ya. Insya Allah saya akan jelaskan. Nah, yang terakhir, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji itu adalah ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Selama kita hidup, kita diwajibkan sekali. Nah, haji ini juga bagi yang mampu memiliki harta atau secara finansial dan mampu secara tenaga. Misalkan ada orang yang fisiknya kuat, ya, awake kuat, tapi ternyata dari segi
harta tidak punya, segi ongkos atau segi finansial tidak punya, maka dia belum diwajibkan haji. Jadi haji itu memang kewajiban, tapi ada keterangan lanjutan yaitu bagi yang mampu. Apabila kita kok belum mampu, maka belum diwajibkan untuk haji. Mungkin kita nanti kalau sudah dewasa, sudah bekerja, sudah sukses, kita memiliki harta, kita memiliki fisik atau tenaga, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, kita lanjut ya. Nah, pentingnya rukun Islam. Apakah penting? Ya sangat penting sekali. Rukun Islam itu membimbing umat muslim dalam menjalani kehidupan yang baik. Nah, seperti itu. Nah, melalui rukun Islam kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jelas kita sebagai orang muslim yang mana orang muslim itu hanya punya satu Tuhan dan satu-satunya Tuhan kita itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita kok melaksanakan rukun Islam, kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Hakikatnya kita semua itu diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Nah, seperti itu. Kesimpulan, ya, kesimpulan. Rukun Islam itu adalah 5 pilar yang sangat penting dalam agama Islam. Dengan mengikuti rukun Islam, kita bisa menjadi umat yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, baik. Materi kali ini sudah selesai. Nanti bisa ditanyakan ke Bapak ya, mana saja yang belum bisa dipahami, mana yang belum paham bisa ditanyakan ke Bapak. Nah, mari kita amalkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri. Ya, mohon maaf apabila Bapak dalam menjelaskan masih banyak kekurangan atau salah kata. Bapak mohon maaf ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.